Jika diajukan pertanyaan mengenai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, banyak pihak akan langsung menyebut Nahdlatul Ulama. Tetapi jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, organisasi yang terbesar justru Muhammadiyah. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Misalkan orang-orang yang menganggap bahwa NU adalah ormas keagamaan di Indonesia yang paling besar, itu kebanyakan merujuk pada jumlahnya. Jumlah anggota NU itu sekitar 91 juta orang di seluruh Indonesia, berbanding dengan warga Muhammadiyah yang cuma 60 juta orang. Atau misalkan kemudian kita melihat jumlah sekolah NU itu mencapai sekitar 21-23 ribu sekolah se-Indonesia. Sedangkan sekolah yang dikelola Muhammadiyah itu hanya 5 ribuan saja. Kemudian universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah itu cuma 170-an. Sedangkan NU itu kurang lebih 180-an. Dari jumlah yang seperti itu, banyak orang yang tentu saja akan menyebut bahwa NU lebih besar daripada Muhammadiyah. Tetapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau misalkan kita melihat Universitas Muhammadiyah, maka universitas itu berlabel Muhammadiyah dan dikelola langsung Muhammadiyah, dan memang didirikan atas nama Muhammadiyah. Sedangkan kalau misalkan kita melihat Universitas NU, kita bahkan tidak pernah dengar atau jarang sekali mendengar ada Universitas NU. Yang ada sebenarnya adalah universitas atau sekolah tinggi yang didirikan oleh kader NU, sehingga kepemilikannya sebenarnya bukan kepemilikan NU, tetapi kepemilikan dari kader NU. Jadi Pak Yusuf Kala menyebut ini semacam franchise. Kalau dia punya pesantren, dia punya sekolah, dia punya perusahaan dan sebagainya, itu bukan milik NU tapi milik kadernya yang jumlahnya sangat-sangat banyak itu. Makanya misalkan kalau ditanya pernah nggak kita dengar rumah sakit NU, mungkin kita akan jarang mendengarnya. Kalau rumah sakit Muhammadiyah kita pasti mendengarnya, tapi rumah sakit NU atau Universitas NU dan sebagainya kan tidak, atau ada tapi tidak ternama Muhammadiyah. Pertimbangan inilah kemudian kita bisa asumsikan bahwa secara keorganisasian Muhammadiyah jauh lebih besar, walaupun secara kultur NU itu lebih besar. Tetapi keorganisasian dalam bentuk organisasinya, dalam bentuk asetnya, dalam bentuk karya-karyanya yang mengatasnamakan Muhammadiyah itu tentu saja jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah kenapa Muhammadiyah bisa sampai sebesar itu? Simak videonya sampai tuntas, mari kita bahas. Kita mulai pembahasannya dari pahlawan nasional. Bahwa pahlawan nasional di Indonesia itu jumlahnya ratusan. Dari jumlah yang ratusan itu, 12 diantaranya itu adalah kader NU, tetapi yang kader Muhammadiyah itu jumlahnya sampai 23, hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada kader NU. Coba kita lihat, diantaranya adalah Pak Sutomo. Yang bikin Budi Utomo itu adalah kader Muhammadiyah, dan bahkan Sutomo inilah yang kemudian bergerak dan membantu dalam pembentukan sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian Pak Sudirman. Beliau adalah seorang tentara yang legendaris di Indonesia. Itu latarnya adalah guru dari Muhammadiyah. Kemudian Pak Kasman Singodimijo, itu juga adalah orang Muhammadiyah. Beliau adalah ketua KNIP pada waktu itu. Dan yang membuat kita heran adalah Bung Karno. Bung Karno itu adalah Muhammadiyah. Terlepas dari pemikirannya Bung Karno itu bahkan sudah menjadi anggota Muhammadiyah sejak usia yang sangat muda. Jadi waktu masih tinggal di rumah Pak Hasbukro Aminoto, Pak Karno itu sering datang dan secara rutin ikut pengajian-pengajian Muhammadiyah, langsung di bawah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah lama mendengar ketika Bung Karno itu mendapatkan musibah, dibuang ke sana kemari dan sebagainya, Bung Karno itu sudah menjadi kader, bahkan pengurusnya Muhammadiyah di Bengkulu, ikut mengajinya, ikut jadi pengurusnya, kemudian bahkan menikahi kader Muhammadiyah yang lain yaitu Ibu Fatmawati, yang kelak menjadi ibu negara Indonesia. Setelah itu Bung Karno terus-terusan ada di Muhammadiyah. Bahkan ini sesuatu yang unik. Ketika Bung Karno mulai pecah dengan kelompok-kelompok Islam, mulai mendekat ke golongan kiri itu, Bung Karno itu hampir dipecat sama Muhammadiyah. Keanggotaannya hampir dicoret. Tetapi Bung Karno mohon-mohon agar namanya tidak dicoret. Dan kemudian di tahun 50-an, tahun 60-an, ketika Bung Karno semakin dekat kepada komunis dan semakin jauh dan dijauhi oleh kelompok-kelompok Islam, bahkan ketika Bung Karno itu menjarakan Buya Hamka, salah satu tokoh paling fenomenal dan paling luar biasa dari Muhammadiyah, Bung Karno masih tetap tidak mau lepas dari keanggotaan Muhammadiyah. Bung Karno mengatakan sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, dan seterusnya Muhammadiyah. Dan salah satu amanah dari Bung Karno yang pada akhirnya mungkin tidak diwujudkan adalah Bung Karno ingin meninggal sebagai seorang Muhammadiyah dan ingin dikafani dan ditutupi dengan bendera Muhammadiyah atau logo-logo Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya menegaskan bahwa Bung Karno itu adalah seorang Muhammadiyah. Nah, kenapa di sini harus diperjelas tentang ketokohan Bung Karno sebagai Muhammadiyah? Karena ini adalah salah satu tangga yang sangat mudah dan sangat enak untuk bisa menjelaskan kenapa Muhammadiyah begitu besar dalam pikiran Soekarno. Lalu apa itu? Yang pertama, karena Muhammadiyah itu menjadid atau pembaharu. Ini sebenarnya adalah pola pikir yang khas dari Muhammadiyah, tetapi juga sangat klop dan sangat cocok dengan Bung Karno. Jadi Bung Karno itu pikirannya revolusi, pikirannya itu adalah mengkritik, pikirannya itu adalah mengarahkan massa. Pikirannya adalah membuat sesuatu yang besar, yang revolusioner, yang mengubah, yang tidak lagi terikat pada kultur, yang tidak terikat pada gagasan dan pemikiran orang lain. Islam adalah agama yang progresif revolusioner,
Karenanya, umatnya pun harus progresif revolusioner. Nah ini pada bagian-bagian besarnya mirip sekali dengan Muhammadiyah. Dan Bung Karno itu sangat senang dengan ide bahwa kalau misalkan kita terkait dengan agama, kemudian ada tafsiran dari pihak lain, kemudian kita kritik, ya kita nggak usah disebut kualat. Mohon maaf, jika misalkan ini dianggap membanding-bandingkan, tapi misalkan kita mengkritik Kiai NU gitu, kita bisa dituding kualat. Lek orang ngerti meneng wae timbang kualat. Ya. Tetapi kalau misalkan mengkritik Muhammadiyah itu tidak. Biasa saja, dialektika diskusi memancing perdebatan dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Makanya kalau misalkan kita baca buku Islam Sontoloyo karya Pak Karno, itu kan sebenarnya di situ banyak bercerita tentang Muhammadiyah dan termasuk kritik-kritik beliau terhadap Muhammadiyah. Tetapi beliau masih mengaku sebagai Muhammadiyah. Dan salah satu yang beliau suka dari Muhammadiyah itu adalah kebiasaan mereka untuk berdialektika dan berdiskusi dan tidak anti terhadap kritik itu. Tidak demi adab, kita tidak mengkritik itu. Karena karakteristiknya itu adalah mujaddid pembaharu. Maka Muhammadiyah juga sangat terbuka pada modernisme. Ini yang sangat-sangat digandrungi oleh Pak Karno. Ketika pada waktu itu ada sebuah dikotomi bahwa kalau bikin sekolah pasti buatan Belanda dan kalau bikin pesantren pasti buatan pribumi di tahun 1920-an. Nah, Muhammadiyah justru bikin sekolah agama atau sekolah bernafaskan agama tapi modern. Dengan guru yang ada di depan, murid-murid yang duduk di meja, guru dan murid bisa berdiskusi dan berdialog dengan siswa. Kemudian ide-ide modernisme terkait dengan membangun rumah sakit, bikin panti sosial, maka mereka berpikir ayo kita bergerak dengan organisasi yang mapan dan sebagainya. Nah Muhammadiyah itu justru menentang arus utama masyarakat Indonesia pada waktu itu yang menganggap modernisme, pikiran-pikiran bikin organisasi dan sebagainya itu dari barat, dari Belanda dan anti penjajah, takut ikut-ikut kaum yang lain. Nah Muhammadiyah tidak seperti itu, setidaknya dalam pikiran Bung Karno seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yang membuat Muhammadiyah itu sangat besar sebagai organisasi keagamaan itu adalah karena Muhammadiyah itu bisa melakukan aktualisasi pada nilai-nilai Islam lebih banyak pada tataran praktik daripada kelompok-kelompok agama yang lain di Indonesia. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ada di pesantren NU dan pesantren Muhammadiyah, kita akan menemukan perbedaan yang kurang lebih seperti ini. Kalau orang-orang Muhammadiyah mau mempelajari Islam, maka yang dipelajarinya itu adalah Quran, kemudian Sunnah. Kemudian kalau mereka bingung, baru mereka cari referensi-referensi dari para ulama. Jadi para ulama itu ditempatkan belakangan ketika mereka bingung terkait dengan memahami Quran dan Sunnah begitu. Kalau NU mohon maaf tidak merendahkan, tapi kita tentu saja bisa mengkonfirmasi ini. Kalau misalkan NU terbalik, kalau misalkan mau belajar agama, misalkan belajar Al-Quran, oh jangan dulu belajar Al-Quran karena penafsirannya akan membingungkan. Jadi belajar dulu tafsir. Kemudian mau belajar tafsir gitu. Ketika mau belajar tafsir dulu, oh jangan karena ilmu bahasanya belum mumpuni, masa dari terjemahan kan begitu. Nah kalau begitu berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Kalau pas mau belajar bahasa Arab dulu, oh jangan belajar ilmu-ilmu alatnya dulu. Nah dari mana kita belajar ilmu alatnya itu? Oh sudahlah dari kiai itu yang syaratnya begini dan begitu. Jadi untuk belajar Al-Quran, orang-orang NU itu mengambil dari bawah dulu, dari ulama, dari tafsirannya, dari terjemahnya, dari ulama bersanadnya, baru kemudian mereka belajar Quran dan Sunnah kan begitu. Nah karena itu mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mempelajari agama Islam. Sedangkan Muhammadiyah itu mengambil jalur pendek, efisien. Jadi Quran Sunnah bingung, butuh referensi, baru ngambil ulama-ulama yang begini dan begitu diambilin gitu. Makanya orang-orang Muhammadiyah cenderung tidak bermahadzab. Bukan anti mazhab tetapi tidak bermahadzab. Jadi maksudnya ambil Quran dan Sunnah, kalau bingungnya sudah cari referensi dari ulama-ulama. Kalau NU sebaliknya, mengambil dari ulama Syafi'iyah, bagaimana cara dia memahami Al-Quran. Nah pelajari itu pernyataan dari Imam Syafi'i dulu, kan kayak gitu. Nah karena seluruh Muhammadiyah itu menjadi lebih efisien untuk belajar agama itu lebih ringkas, maka kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan ajaran agama Islam itu terbuka lebar dan mendapatkan waktu yang sangat luang. Sehingga bisa mengaktualisasikan pikiran-pemikiran muslim atau semangat-semangat Islam itu dalam sekolah-sekolah, dalam universitas-universitas, dalam panti asuhan, gerakan-gerakan sosial dan rumah sakit dan sebagainya. Nah, aktualisasi itu menjadi lebih besar. Makanya Muhammadiyah bisa mencetuskan doktor-doktor, bisa mencetuskan profesor-profesor dan ilmu-ilmu dalam tanda kutip ilmu-ilmu sekuler. Karena sudah basic keislamannya sudah kuat, karena mengambil pelajar Islamnya itu jalur cepat efisien. Kemudian alasan yang ketiga kenapa Muhammadiyah menjadi lebih besar dalam pembahasan ini adalah karena orang-orang Muhammadiyah itu bersatu. Karena pemikiran yang sama, sedangkan orang yang lain khususnya dalam hal ini misalkan kita bandingkan lagi dengan NU itu bersatu karena kultur yang sama. Jadi kalau misalkan masyarakat NU, kadang-kadang mereka juga tidak tahu bahwa dirinya NU atau sebaliknya, masyarakat yang tahlilan bukan NU pun disebut NU gitu. Jadi dalam hal ini misalkan tadi disebutkan jumlah orang NU di Indonesia itu 90 juta. Itu bakal banyak yang komplain. Karena apa? Karena untuk mengidentifikasi orang NU itu lebih sulit. Apakah hanya ketika dia ikut tahlilan itu disebut NU atau tidak? Itu menjadi perdebatan. Apakah kalau misalkan seseorang itu melakukan selamatan itu disebut NU atau tidak? Itu kebingungan.
dan kadang-kadang harus dihitung pada akhirnya dengan kartu anggota. Tetapi banyak juga kiai-kiai NU yang tidak memiliki kartu anggota kan begitu. Nah ini berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak disatukan oleh sebuah kultur, tetapi disatukan oleh sebuah pemikiran baru. Kemudian faktor yang keempat itu adalah bahwa orang-orang Muhammadiyah itu mampu mengelola konflik. Ini adalah sesuatu yang sangat unik, tapi ini bahkan sudah terjadi pada zaman Bung Karno yang tadi dijelaskan. Kan Bung Karno itu waktu lagi puncak-puncaknya dekat sama PKI sampai menjadikan Buya Hamka yang orang Muhammadiyah, tapi beliau itu tidak mau keluar dari Muhammadiyah gitu. Dan konflik dengan Buya Hamka adalah bukan atas nama Islam, tapi atas nama ideologi, atas nama gagasan-gagasan pikiran Buya Hamka yang berbeda dengan Soekarno kan begitu. Nah tapi beliau tetap ada dalam ruang lingkup yang namanya Muhammadiyah. Dan ketika Bung Karno meninggal, imam sholat jenazah gaib untuk Bung Karno itu Buya Hamka. Jadi tetap tidak terpisah. Begitupun sekarang banyak sekali kader-kader Muhammadiyah itu yang liberal, yang fundamental, yang bahkan politikus. Bahkan Amin Rais, politisi dan didikan barat pun bisa menjadi ketua umum Muhammadiyah. Bisa juga Pak Syafi'i Ma'arif yang pikirannya liberal tapi bisa menjadi ketua umum. Juga seperti Pak Din Samsudin yang sangat kalem dan akademik itu. Nah jadi orang yang liberal, orang yang kayak gimana tetap bisa jadi Muhammadiyah. Bahkan tetap bisa jadi ketuanya. Dan tidak ada perpecahan yang cukup untuk membuat mereka itu gontok-gontokan satu sama lain. Ini berbeda misalkan dengan NU. NU setiap pemilu pecah, setiap pilkada pecah, bahkan perpecahannya itu bisa sampai membuat satu kelompok menyerang kelompok yang lain. Misalkan ketika polemik Nasabah Alawi itu muncul, yang ribut itu di kalangan NU saja, Muhammadiyah tidak ikutan, Persis tidak ikutan. Di kalangan NU saja itu pecahnya luar biasa sampai ada Banser digebukin. Misalkan ada FPI perang sama Banser tuh pernah, padahal dua-duanya berlatar NU gitu. Dan atau misalkan ada warga NU yang membubarkan pengajian, ada warga NU yang misalkan menolak didirikannya masjid gitu. Kita pasti pernah dengar yang seperti itu. Bahkan ada masjid Muhammadiyah dilarang sama NU. Itu ada kejadian seperti itu. Karena apa? Karena pertentangan secara internalnya tidak mampu diakomodasi dengan sangat baik. Sedangkan Muhammadiyah itu mampu melakukan manajemen konflik yang baik. Dan apakah kita pernah dengar ada orang Muhammadiyah menggerebek pengajian lain? Apakah kita pernah dengar ada warga Muhammadiyah itu menggerebek warteg yang buka di bulan Ramadan? Walaupun di antara mereka itu konflik pemikirannya sangat besar, tetapi tidak menjadi polemik. Ini sebenarnya juga menjadi celah kelemahan Muhammadiyah, di mana orang-orang Muhammadiyah itu misalkan bisa dimasuki oleh orang-orang PKS. Dulu kan dimasuki oleh orang-orang Wahabi, bisa dimasuki oleh orang-orang liberal dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke situ pun tetap hidup dalam kerukunan gitu. Mereka berdebat, berdiskusi dan sebagainya dalam ranah-ranah yang tidak mengubah menjadi konflik fisik gitu. Kemudian alasan yang kelima kenapa Muhammadiyah bisa begitu besar itu adalah karena semangat literasi mereka yang sangat luar biasa. Dan ini harus diakui. Lagi-lagi kita lihat bagaimana argumentasi Bung Karno atau pengalaman Bung Karno. Kenapa Bung Karno sangat senang sama Muhammadiyah? Karena waktu zaman Bung Karno organisasi yang paling banyak menerjemahkan buku-buku Belanda, buku-buku Eropa itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Ketika kelompok-kelompok Islam yang lain berpikir bahwa Islam dengan barat itu terpisah, bahwa ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu terpisah, bahwa aktualisasi Islam dengan mempelajari tafsiran Islam itu terpisah, nah Muhammadiyah tidak seperti itu. Tulisan barat, buku-buku barat diterjemahkan sama Muhammadiyah tidak apa-apa. Yang penting itu adalah bagian dari ilmu. Ilmu apapun itu adalah bagian dari ilmu agama. Ketika bikin rumah sakit, itu adalah perwujudan dari ketaatan terhadap agama. Ketika bikin sekolah, bikin panti asuhan, itu adalah wujud dari pengaplikasian agama gitu. Jadi baca buku dari barat ya demi untuk bikin sekolah, demi untuk bikin universitas, demi untuk bikin rumah sakit yang bagus, dengan kurikulum yang bagus. Walaupun buku-buku itu dari barat gitu. Penerjemah paling awal di Indonesia itu kalau yang dari kelompok Islam itu ya Muhammadiyah. Dan itu bertahan bukan hanya pada penerjemahan, tetapi juga pada penulisan buku, penulisan jurnal. Orang-orang Muhammadiyah menulis buku jauh lebih banyak daripada kelompok Islam manapun di Indonesia. Tidak ada data yang pasti, tapi silahkan cek berapa banyak tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis oleh orang Muhammadiyah versus misalkan yang ditulis oleh kelompok yang lain gitu. Bahkan satu yang unik dari Muhammadiyah itu kalau misalkan ada rapat atau apa gitu, ada notulenya dan dijadikan arsip. Kalau misalkan kita lihat di arsip nasional, banyak yang arsip-arsip yang ditulis oleh Muhammadiyah gitu. Ketika kalau NU misalkan, kalau mau belajar Islam, pikirannya itu kan kalau mau belajar Islam iya dari ulama. Ulamanya dari ulama, ulamanya dari ulama. Jadi apa? Mengembangkan tradisi lisan dari mulut ke mulut. Nah kalau Muhammadiyah dari tradisi tulisan, dari baca, dari literasi. Jadi kalau misalkan belajar dari Kiai Fulan gitu, itu bukan dengerin, kemudian dia latarnya berguru pada siapa bukan kayak gitu. Tapi dengerin orangnya, kemudian konfirmasi aja dengan buku sumbernya, dengan Quran dan Sunnah, atau misalkan dengan tafsiran ini. Ya langsung saja dikonfirmasi, karena yaitu Muhammadiyah terbiasa dengan literasi, terbiasa dengan tradisi-tradisi tulisan, sedangkan yang lain, mohon maaf, biasanya itu dengan tradisi lisan. Nah itu adalah 5 alasan kenapa Muhammadiyah menjadi lebih besar.
Bukan bermaksud membanding-bandingkan atau gimana, tetapi jika mungkin ada beberapa kritikan terkait pembahasan kali ini, tentunya untuk koreksi bersama untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai habis, sampai jumpa di konten selanjutnya.